Kejayaan Maritim. Jejak yang tertinggal. Asimilasi budaya, akulturasi seni. Rempah Nusantara. Bersama Minanti Rohanta dan Lada Rempah, Lada Putih. Inilah jelajah jalur rempah Belitung Timur. Pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2024. Lepas tadi KRI Dewa Ruci. Dengan pelepasan tali terakhir ini, kita bersama dengan Batch 1 Muhibah Budaya Jalur Rempah akan berangkat menuju Belitung Timur, di mana perjalanannya selama 3 hari dan 2 malam. Hormat! Pembukaan dengan vendor, jangan aman. Perjalananku kali ini berbeda. Bersama dengan 29 Laskar Rempah Batch 1 yang bernama Lada Putih, saya akan berlayar mengarungi Laut Nusantara dengan sang legenda KRI Dewa Ruci dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Selama pelayaran, Laskar Rempah Lada Putih mendapatkan pembekalan materi seperti sejarah KRI Dewa Ruci. Dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan KRI Dewa Ruci dengan misi diplomasi budaya. Dewa Ruci dan juga Jalur Rempah. Sebenarnya ada misi khusus nggak sih Pak sampai akhirnya bekerja sama menggunakan KRI Dewa Ruci? Baik, ini dilihat dari jalur rempahnya adalah menyusuri daerah-daerah titik-titik perdagangan. Nah, di sini juga ditemukan kerangka-kerangka kapal, Pak. Kerangka kapal itu isinya oleh arkeolog ditemukan keramik-keramik itu merupakan bukti kuat bahwasannya dulu terjadi perdagangan atau barter dengan rempah-rempah Nusantara kita. Ini kita sebenarnya jauh atau tidak sih Pak dengan daratan ketika pelayaran ini dilakukan? Kombinasi, Mbak. Jaraknya antara daratan sekitar 50 mil dari daratan, variasi, Mbak. Variasi. Itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi kedalaman, kemudian jalur pelayaran yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Setelah penjelasan Pak Roni, saya pun beralih ke Anjungan untuk melihat proses navigasi kapal. Jadi tadi sudah diajarin dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Muslim. Pak Muslim. Bagaimana cara melihat titik kapal kita sekarang? Di sini ada GPS ya Pak. Kita lihat lintang, bujur, lalu juga menggunakan jangka. Kita harus tetap menggunakan peta manual ini ya, untuk melihat apakah kita on track atau enggak. Karena di sini sudah ada tracknya yang garis putus-putus. Dan saat ini sekitar 8:10 di sini titik-titik ini yang tadi itu. Terima kasih pengetahuannya Pak. Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 ini memiliki tujuan akhir menjadikan Jalur Rempah sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Dalam memperkuat pengetahuan Laskar Rempah, seorang pakar maritim yang turut ikut dalam pelayaran menceritakan bagaimana sejarah Jalur Rempah menuju Belitung Timur. Prof, ini kan kita sudah
berlayar dari Jakarta, sedikit lagi nyampe di Belitung Timur. Sebenarnya sejarah apa yang terdapat dalam pelayaran ini? Apakah ini sejalur atau tidak dengan jalur rempah? Iya, pada umumnya memang ini merupakan jalur pelayaran perdagangan yang sudah lama berlangsung, jauh sebelum orang Eropa datang. Ada Bugis, ada Jawa, ada Minang, Melayu, Nusantara. Jadi sebenarnya tidak hanya dagang, ekonomi, juga agama loh. Pertukaran budayanya atau masuknya agama atau rempah yang dimiliki Jepang itu Ya, apa? ini kita bisa mundur ke masa Kesultanan Banten sebetulnya. Itu produksinya lada, itu sampai ke Lampung. Tapi itu juga nanti bersamaan dengan itu persaingan tuh ada dengan Palembang. Jadi Babel ini sebetulnya wilayahnya Sumatera, Palembang gitu. Makanya berarti produksi di Sumatera itu banyaknya lada. Lada. Pantai Timur ini nanti kalau teruskan kita dari Belitung nanti akan ke Riau. Ya. Nah, itu adalah pelayaran yang akan membawa lada. Dan itu diperebutkan kemudian oleh VOC dan EIC. Itu diperebutkan. Diperebutkan Inggris dan Belanda di sini. Jalur rempah dalam konteks konektivitas budaya Melayu akan saya temukan bersama Laskar Rempah setibanya di Belitung Timur. Akan ada 5 pilar yang dapat ditemukan dalam jelajah jalur rempah seperti wastra, kriya, kuliner, ramuan, seni, budaya, serta sejarah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.